Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini Miss Christina akan membahas tentang materi-materi yang akan dibawa di dalam penilaian akhir semester 1 kita, yaitu peredaran darah, napas, dan ekskresi. Yang bagaimana itu? Yuk kita simak tampilan materi berikut ini. Oleh udara untuk proses pernapasan dan nanti adalah saluran pengeluaran juga. Nah, yang pasti kita akan membahas pertama tentang inspirasi adalah proses memasukkan udara ke rongga tubuh, terutama hidung. Nah, apa yang akan terjadi di situ? Akan ada proses penyaringan yang dibantu oleh yang namanya rambut-rambut hidung. Nah, nanti akan ada proses penghangatan dan pelembapan yang dibantu dengan mukus ataupun saluran lendir. Udara yang masuk nanti akan melewati daerah faring. Faring ini adalah zona di mana terdapatnya jalur antara udara dan makanan. Nah, inilah yang nanti akan ada istilah kesedek. Oke, keselak. Nah, kondisi di mana kamu memasukkan antara makanan dan udara itu bersamaan. Jadi, nanti habis dari faring akan melanjut ke laring. Nah, di situ nanti antara rongga mulut dengan laring ada yang namanya katup epiglotis. Ini adalah katup yang akan mengatur kemana makanan itu akan masuk supaya jangan terjadi tersedak atau keselak. Nah, coba perhatikan gambar ini. Dari mulut ada masuk gumpalan makanan. Nah, ketika kita menelan, kita akan mengangkat yang namanya tenggorokan kita sehingga katup epiglotis nanti akan menutup yang namanya saluran pernafasan kita. Oke? Jadi kalau kita makan sambil berbicara, yang terjadi adalah epiglotis tidak tahu apakah dia akan menutup tenggorokan atau membuka tenggorokan. Akhirnya apa? Makanan pun nanti akan masuk ke sistem pernapasan kita. Oke, di daerah laring nanti akan ada yang namanya selaput pita suara. Nah, selaput pita suara ini merupakan membran, ada sepasang. Dia nanti ketika kondisinya dia membuka, nah seperti ini, nanti akan ada suara yang keluar karena dia menggetarkan membran pita suara. Nah, kondisi kalau misalnya kamu mengeluarkan suara yang terlalu besar, berarti kontraksinya terlalu ketat gitu kan. Berarti pita suaranya terbuka terlalu lebar. Tapi kalau misalnya suara kamu kecil sekali, nah berarti kondisinya adalah dia mengalami kontraksi yang sedikit ataupun terbukanya nanti sangat sedikit untuk katup pita suara kita. Oke? Ini dia. Oke, berikutnya. Nanti akan lanjut ke yang namanya saluran berikutnya, trakea. Di sini ada cincin-cincin kartilagu atau cincin-cincin tulang rawan sebagai penyokong dari yang namanya trakea atau sistem pernafasan kita. Nah, trakea atau tenggorokan ini nanti akan terdapat dua hal, yaitu keberadaan dari silia, rambut-rambut halus, dan lapisan mukus atau lapisan lendir di atas silia. Nah, fungsi mereka untuk apa? Nah, tujuannya adalah jika terjadi udara masuk ataupun inspirasi, lalu udara yang disaring itu tidak maksimal disaring, maka kerjaan dari trakea lah itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jalurnya itu adalah dari dalam keluar, dari kanan ke kiri. Artinya, ini adalah proses pengeluaran udara dari yang namanya dalam tubuh keluar tubuh. Nah, di sini juga ada yang namanya pergerakan cairan mukus. Maka dibilang eskalator mukus. Pengeluaran cairan. Oke, selanjutnya nanti ujung dari trakea ada dua saluran, bronkus dan paling halusnya adalah bronkiolus. Di ujung dari bronkiolus adalah paru-paru. Nah, nanti kalau satu gelembung paru-paru namanya alveoli, kalau banyak bernama alveolus. Nah, hubungannya apa? Alveoli nanti akan memiliki yang namanya selaput lendir. Nah, selaput lendir ini nanti akan berfungsi untuk sebagai pelarut dari yang namanya oksigen. Nah, jadi gas yang dimasukkan oleh sistem pernapasan dari hidung itu berupa oksigen akan larut di cairan alveoli. Nah, nanti dia akan secara terdifusi akan bertukar gas dengan kapilar-kapilar darah untuk mengeluarkan yang namanya gas karbon dioksida dan nanti akan memasukkan gas oksigen ke dalam tubuh kita. Berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan kita. Apa yang akan terjadi? Kita ulang bahwa memasukkan oksigen dan nanti akan mengeluarkan karbon dioksida.
tapi berasal dari mana? Dari aktivitas tubuh kita dengan bantuan yang namanya sistem peredaran darah. Nah, fase pernafasan pada manusia ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi memasukkan udara pernafasan. Ekspirasi mengeluarkan udara pernafasan. Oke, nah berikutnya jenis pernapasan pada manusia ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kata kuncinya, kalau mengalami pernapasan dada ataupun inspirasi pernapasan dada, tulang rusuk nanti akan terangkat, kemudian otot antar tulang rusuk nanti berkontraksi, ruangan dari yang namanya paru-paru akan semakin naik ataupun semakin membesar ke arah depan. Ekspirasi, zona yang terbalik. Oke, berikutnya kita bahas tentang pernapasan perut, di mana inspirasi adalah memperbesar rongga perut, di mana nanti otot diafragma kamu akan semakin berkontraksi, sehingga ruangan paru-paru itu semakin membesar ke arah bawah. Sedangkan ekspirasi, diafragma terlalu rileks ke arah atas, sehingga rongga dari paru-paru semakin mengecil. Oke. Kita sudah bahas tadi ya tentang organ pernapasan. Nah, sekarang kita ulang lagi. Untuk organ pernapasan yang pertama kali masuknya udara itu adalah si rongga hidung. Kemudian di soal itu ada nomor 1. Nomor 1 itu ada apa? Ya, betul. Itu adalah bagian laring. Di situ ada, betul sekali, ada yang namanya katup epiglottis. Katup epiglottis inilah yang mengatur apakah makanan yang kamu telan itu masuknya ke sistem pencernaan atau sistem pernafasan. Intinya jangan sampai makanan masuk ke sistem pernafasan, karena itu nanti di kategori dibilang dengan yang namanya tersedak. Oke? Kemudian ada trakea, nomor 2, cabang dari trakea adalah bronkius, betul. Nomor 3 itu paru-parunya, paling jelas nanti di nomor 5. Tapi kalau Miss bilang itu nomor 3 adalah kulit dari paru-paru yang bernama pleura. Oke, nomor 4 itu cabang dari nomor 2, bronchiolus, ya. Dan yang nomor 5, alveolus. Nah, alveolus ini sebenarnya bagian tertipis dari yang namanya organ pernapasan kita, dan dia adalah organ yang memungkinkan untuk terjadinya pertukaran gas antara sistem pernapasan yang memasukkan udara yang kita utamakan, oksigen, dan sistem pernapasan yang mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Nah, di sini terjadi difusi gas. Pertukaran gas ini terjadi di alveolus, dan hubungannya di alveolus adalah ke kapiler darah, betul. Kapiler darah membawa nanti memasukkan gas karbon dioksida dan kemudian membawa keluar atau ke organ berikutnya adalah si oksigen. Jadi pertukarannya di situ ya. Jadi jika kamu kondisinya adalah berada di daerah dataran tinggi, kita akan bahas pertemuan yang sebelumnya ataupun bahas topik yang sebelumnya. Berada di dataran tinggi, kemudian kamu merasakan kedinginan dan kemudian sesak napas, ada terasa sesak napas. Artinya bahwa si nomor 5 ini atau si yang namanya alveolus ini mengalami kesulitan untuk memasukkan yang namanya oksigen karena kadarnya sedikit, tidak seperti biasanya. Maka akan mengalami kesulitan, kita akan merasakan sesak napas sesaat. Kemudian ketika dia masuk ke kapiler darah pun oksigen yang masuk itu sedikit, makanya efeknya apa? Seperti sebelumnya yang sudah dibahas, kekurangan oksigen kamu akan merasakan lemas, letih, lesu. Karena apa? Energi yang dihasilkan dari zat-zat makanan yang sudah di sel darah ataupun sel-sel tubuh itu tidak diolah. Itu dia ceritanya. Oke? Nah, itulah hubungan dari yang namanya sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan dalam menghasilkan energi. Sampai sini udah paham ya? Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Di sini ada salah satu soal yang kemarin sudah dibahas di bagian Zoom. Di small test ada cerita bahwa apa yang akan terjadi jika kamu makan banyak baik kue, teh, ataupun biskuit dan sejenisnya serta minuman lainnya yang mengandung kadar gula tinggi.
Kemudian apa pengaruhnya di kulit dan organ hati. Nah, ini yang pasti kamu akan ingat bahwa semua yang kamu konsumsi itu nanti akan diolah menjadi bentuk sederhananya masing-masing zat. Nah, dibawa oleh si kapiler darah dari yang namanya usus halus menuju ke sel-sel tubuh. Oke, sampai sini mengerti ya? Nah, apa yang terjadi di sel-sel tubuh? Nah, apa yang terjadi dengan sari-sari makanan tersebut? Yang pertama, untuk zat lemak. Nah, zat lemak ini sebenarnya bukan di bagian plasma darah yang mengangkut ya, tapi di mana? Pembuluh limpa, betul sekali. Nah, pembuluh limpa ini nanti akan membawa si bentuk sederhana lemak ini sampai menuju ke lapisan bawah kulit. Disinilah tempat penyimpanan yang namanya zat lemak. Nah, zat lemak ini nanti akan disimpan, kemudian semakin banyak cadangan makanan ini ditimbun di bawah kulit kamu, sedangkan kamu minim untuk melakukan kegiatan fisik, maka lama-kelamaan nanti timbunan ini akan semakin padat dan semakin tebal, atau yang biasa kita bilang dengan semakin gemuk. Oke, kamu tidak mau semakin gemuk ya, harus lebih produktif ya. Kemudian, apa efeknya ke organ hati atas aktivitas kamu yang minim aktivitas fisik? Yaitu, salah satu fungsi dari organ hati di sistem pencernaan adalah, apa yang terjadi berikutnya dengan organ hati? Ya, betul. Organ hati nanti akan berfungsi sebagai ke sistem pencernaan, kita sudah bahas berkali-kali, adalah sebagai organ detoksifikasi dan penghasil cairan empedu untuk emulsi lemak. Juga di sistem ekskresi adalah penghancur racun-racun di dalam tubuh dan penghancur sel darah merah, sehingga nanti zat buangan yang tidak terpakai akan dibuang ke organ ginjal. Itulah fungsi dari yang namanya organ hati. Sampai sini paham ya? Nah, rupanya dari zat makanan kamu itu terlalu banyak yang namanya kandungan gula. Pada dasarnya semua sari-sari makanan akan disimpan di sel-sel tubuh. Tapi kalau seandainya sel tubuh kita sudah memiliki cadangan yang begitu banyak, kemana dibawa? Betul, ke organ hati. Nah, organ hati rupanya terlalu banyak. Kemana lagi disimpan yang kelebihan gula ini? Maka dia akan beredar di dalam tubuh kamu, terutama kapiler darah kamu. Nah, inilah yang nanti akan menyebabkan gangguan di organ hati. Organ hati nanti kerjanya semakin banyak. Selain melakukan tugasnya yang tadi sudah disebutkan, detoksifikasi dan segala macamnya, dia juga tempat untuk penyimpanan gula darah. Nah, ini nanti akan menyebabkan gangguan pada ginjal jika kerja ini terlalu sering kamu lakukan. Ya. Nah, itulah untuk kebagian gangguan yang akan terjadi jika kamu terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori, misalnya gula dan zat lemak, tapi minim gerakan fisik. Tetap jaga kesehatannya, tetap untuk rajin berolahraga minimal 30 menit per harinya. Nah, sampai sini dulu materi kita. Jika ada yang belum mengerti, silakan tanya ke Miss Christina, baik WhatsApp pun boleh. Salam sejahtera, semoga sukses untuk ujian akhir semesternya, dan Miss harap semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, selamat pagi.